Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga ini, Pendidikan Agama Islam kelas 11. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa sehat-sehat walafiat, dan semoga pertemuan ini membawa barokah manfaat, khususnya pada anakku kelas 11 UTKP yang pada hari ini, pagi ini, mengikuti pembelajaran daring. Anakku semuanya, untuk mengawali pertemuan ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam mengikuti pelajaran ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran PAI yang masuk pada bab ke-1 ini memasuki pada pertemuan yang ketiga, melanjut pada bahasan membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetitif, dan kerja keras. Tentunya materi ini masih tetap diingat pada pembelajaran yang kemarin, dan hari ini kita masuk kepada yang B tentang kompetisi dalam kebaikan. Yaitu dalam kompetisi dalam kebaikan ini, hidup adalah kompetisi. Bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Setiap Muslim dituntut oleh Allah untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap Muslim dengan potensi dan kadar kemampuannya masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan semua kebaikan. Dan jangan sampai seorang Muslim itu malah berkompetisi dalam keburukan. Oleh sebab itu, hal itu akan bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini tentunya Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Ayo kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya dalam ayat ini
memberikan penjelasan tentang dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Maidah ayat 48. Untuk contoh berkompetisi dalam kebaikan di keseharian itu adalah 1. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Dalam berkolaborasi, semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selain melihat sesuatu dan sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaannya. Ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu sportif dan berserah diri, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian etos kerja. Bekerja adalah kewajiban setiap muslim, khususnya bagi pria. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Yang mana dalam melakukan pekerjaan itu Allah memerintahkan seorang muslim untuk semangat bekerja dengan giat, tekun, profesional, dan disiplin. Hal inilah yang dinamakan dengan etos kerja, yaitu penuh dengan semangat, tidak malas-malesan, yang mana etos kerja ini selalu menjadi bagian hidup dalam aktivitas kita sehari-hari. Inilah yang dinamakan etos kerja. Sebagaimana dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 105 ini. Mari kita baca ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Contoh dalam etos kerja di keseharian dapat kita ketahui bersama, yaitu meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Mulailah
dari diri sendiri. Mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Inilah prinsip ini harus kita jaga mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri. Dan mulai kita berangkat untuk semangat dalam bekerja. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Inilah yang menjadi bagian untuk tetap semangat dan tidak boleh patah semangat, ya, tidak boleh bermalas-malasan agar cita-cita kalian itu dapat tercapai dengan segera dan apa yang kalian inginkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan adalah semangat dan penuh semangat dalam setiap pekerjaan atau aktivitas. Oke, demikian anak-anakku, materi ini yang bisa kami jelaskan terkait dengan membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di kelas 11 semester 1. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa manusia perlu aturan? Apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Coba jelaskan. 3. Bagaimana pendapatmu jika ada pemimpin yang membuat kebijakan tapi ia sendiri tidak menjalankannya? 4. Mengapa manusia perlu berkompetisi dan berkolaborasi? 5. Jelaskan pengertian etos kerja. Nah, ini kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian kalian foto dan kalian kirim di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Dan demikian hari ini pertemuan pembelajaran daring kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.